Saya punya berita baik yang sangat indah buat saya. Yang mau saya bagikan, siapa tahu indah juga buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan firman, tapi kalau Bapak Ibu tidak membawa Alkitab buku, tidak perlu membaca, biar saya yang bacakan supaya tidak terdistraksi. Tapi kalau Bapak Ibu bawa Alkitab buku, boleh dibuka. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, saya yang akan bacakan. Firman ini dulu waktu saya sekolah Alkitab, firman yang biasa-biasa, tapi baru sekitar 3 bulan lalu jadi firman yang luar biasa buat saya. Secara makna sama aja, tapi secara pengertian saya dapat sesuatu yang berbeda. Kejadian 2 ayat 7. Saya yang bacakan, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu percaya ini firman Tuhan? Tuhan bilang, hukum yang terutama itu kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Jadi kita adalah orang-orang yang beragama yang percaya bahwa akal budi, ilmu pengetahuan, hikmat itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tapi justru mendekatkan kita dengan Tuhan. Kita tidak membenci pengetahuan karena justru pengetahuan hanya akan mengantarkan kita sejauh di mana Tuhan berada. Di firman tadi, Tuhan Allah membentuk kita, manusia itu, Adam dan Hawa lebih tepatnya, dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia itu, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Misalnya saya contohkan, saya tarik nafas. Saat saya menghembuskan sesuatu, ada yang keluar. Namanya udara. Karbon dioksida. Udara nih keluar. Karena saya bernafas pakai paru-paru. Pertanyaan saya, dengan apa roh Tuhan Allah bernafas? Apakah roh Tuhan Allah bernafas dengan paru-paru yang terbatas seperti paru-paru kita? Tentu tidak. Dengan apa roh Tuhan Allah bernafas? Saya tidak pernah bertanya pertanyaan ini waktu saya sekolah di Alkitab, makanya ini hanya jadi ayat yang biasa. Tapi kemudian 3 bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, saya iseng, karena kan penasaran aja gitu, pengen tahu roh Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kayak apa ya waktu itu ya. Terus kenapa menghembuskan ya? Saya penasaran. Bapak Ibu, kira-kira apa yang roh Tuhan Allah hembuskan ke hidung debu tanah itu supaya jadi makhluk yang hidup? Apa kira-kira? Bapak Ibu, Tuhan Allah menghembuskan sebagian dari rohnya sendiri. Kita bukan roh yang diciptakan Tuhan Allah. Karena saat Tuhan Allah menciptakan, Tuhan Allah berfirman. Saat Tuhan Allah menciptakan dunia ini, Tuhan Allah selalu berfirman. Gunung jadi, terang jadi, laut jadi, binatang juga hidup. Apakah roh Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke binatang itu supaya jadi makhluk yang hidup? Tidak. Semuanya dibilang jadi, berfirman, jadi. Tapi kenapa manusia dibentuk dari debu tanah, terus dihembuskan nafas hidup? Apa yang jadi nafas hidup kalau bukan roh Tuhan Allah sendiri? Apa bedanya dengan binatang? Binatang juga hidup. Apa yang berbeda? Bapak Ibu, kebenaran yang paling mahal ternyata kebenaran yang paling sederhana. Ternyata saat roh Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, roh Tuhan Allah sedang menghembuskan sebagian dari rohnya sendiri jadi roh kita. Kita bukan roh yang diciptakan sama Tuhan Allah, tapi kita sebagian dari roh Tuhan Allah sendiri. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita tukang kayu,
Kita membuat semua perkakas kayu, lemari, peti, kursi, meja, rumah dari tangan kita. Seperti Tuhan Allah berkarya dengan firman-Nya. Tapi saat kita punya anak itu tidak kita bentuk pakai tangan kita. Anak itu adalah sebagian dari diri kita sendiri. Makanya mirip sama kita. Kalau anak kita masih kecil tapi suka ngeyel atau pintar ngedebat, kita bilang, kamu kecil-kecil pintar ngedebat kayak saya. Karena anak itu ya sejauh orang tuanya doang kan. Itulah kenapa kita diciptakan segambar dengan Allah. Kenapa kok kita segambar dengan Allah? Kenapa kita mirip dengan Allah? Ya karena kita anaknya, makanya kita sebut Bapak kami yang di sorga. Padahal Bapak kita ini juga Raja. Kenapa waktu kita doa, kita tidak doa Raja kami yang di sorga atau pencipta kami yang di sorga. Tapi kenapa Bapak kami? Kenapa dari semua hal yang Tuhan Yesus ajarkan adalah Bapak kami? Ya karena memang dari Dialah kita lahir. Kita anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Itu bukan artinya ada roh Tuhan Allah dari atas sorga, turun terus mengendap di tubuh kita. Enggak begitu. Bapak Ibu, roh kita inilah roh Tuhan Allah sendiri. Makanya Tuhan Allah bilang, roh yang ada padamu itu diingini dengan cemburu. Pernah baca ayatnya? Kenapa? Roh yang ada pada diri manusia diingini oleh Allah dengan cemburu. Kan tinggal bikin lagi kalau itu cuma bikinan. Ya kita bikin meja diambil orang ya, ntar gue bikin lagi, kayu gue gak terbatas. Kenapa? Roh yang ada pada diri manusia diingini oleh Tuhan Allah dengan cemburu. Karena itu anaknya. Anak itu gak tinggal bikin lagi, enggak. Itu ada jiwanya di situ. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Itulah kenapa begitu besar kasih Allah akan kita. Karena kita anak-anaknya. Kita ini seperti anak bungsu yang terhilang, yang minta warisan saat orang tuanya masih hidup, yang kurang ajar, tapi kita tetap anaknya. Bapak Ibu, menurut saya, gak ada kebenaran firman yang lebih memberkati saya daripada menyadari bahwa saya adalah sebagian dari roh Tuhan sendiri. Berarti kalau saya adalah sebagian dari roh Tuhan sendiri, jelas tubuh kita adalah bait suci. Karena roh kita adalah sebagian dari roh Tuhan sendiri. Kalau kita adalah sebagian dari roh Tuhan sendiri, jelas jangan-jangan bagi sebagian orang, kita mencerminkan Allah. Jangan-jangan buat anak-anak kita di rumah, yang gak tahu tentang Tuhan dan Allah, kitalah cerminan Tuhan buat mereka. Yang menarik adalah, kenapa Tuhan Allah melahirkan kita? Apakah Tuhan Allah membutuhkan kita untuk memuji menyembah-nyembah Tuhan? Saya datang ke sangat banyak jenis gereja. Lalu saya tanya, apa kira-kira yang nanti kita lakukan di sorga? Penasaran. Saya nanya kadang-kadang ke sekolah minggu, saya kadang-kadang nanya ke remaja, ke pemuda, ke kaum lansia. Kebanyakan orang secara sederhana berkata nanti kita memuji menyembah Tuhan. Itu menarik. Tidak mungkin disalahin waktu kita ngomong begitu kan. Tapi kebayang gak? Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28 bilang begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ini kata Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa waktu itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, ini adalah perintah pertama dari Tuhan Allah kepada manusia yang diciptakan. Tapi perintahnya bahkan tidak terdengar seperti perintah. Coba dengar lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Mana ada orang yang nyuruh memberikan perintah untuk menikah nak, berkeluarga nak, papa sudah siapin dunia ini, kamu taklukin aja itu. Itu mah cuman nasihat, kehidupan, privilege dari orang tua kaya raya pemilik alam semesta. Perintah tuh harusnya gini,
Ya, saya sudah menciptakan kamu. Sekarang kamu latihan nyanyi karena kamu nanti seumur hidup selama-lamanya akan memuji, menyembah saya. Persiapkan kata-kata positif untuk saya. Katakan saya baik. Anda baik. Betul, katakan. Kamu bersyukur atas hidup yang saya berikan. Enggak, Tuhan Allah bilang, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Apa yang bagian dari memuji menyembah Tuhan? Ya begitu. Dengan kita berkeluarga, dengan kita berkarya, itu memuji menyembah Tuhan, ternyata begitu. Ya persis seperti orang tua dan anak. Saat anak nanya, mama, aku ngapain ya? Terus orang tuanya bilang, ya nak, kamu have fun, seneng-seneng, hidup sewajarnya. Saat anak seneng, orang tua seneng gak? Ya iya, orang tua seneng cuma saat anak seneng. Orang tua macam apa yang bilang, ya kamu sekarang sudah umur 17 ya, nanti kamu setiap pagi berdiri di depan mama, pakai baju putih, berdiri yang lurus, jangan ketawa-ketawa ya, jangan gerak-gerak, mukanya jangan ada yang sedih, harus bersyukur sama mama. Mama yang kasih kamu makan, ingat? Jadi nanti kamu akan berdiri, kamu akan bilang, mama terima kasih untuk makanan hari ini. Ya terus, apakah mama baik? Ya katakan mama baik, mama baik. Apakah mama setia merawat kamu dari kecil? Ya mama setia merawat kamu dari kecil. Apakah begitu? Orang tua umumnya begitu. Orang tua, kalau Indomie tinggal satu nih, dia belum makan dari pagi, ini udah sore. Terus anaknya nanya, ma ini Indomie siapa? Mamanya bilang, gak ada, gak punya siapa-siapa, makan aja. Padahal dia belum makan. Orang tua pasti pikirin anaknya terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Kenapa semua orang yang sudah tua tiba-tiba sukanya ceker sama leher? Sama pala udang. Waktu muda mah kagak. Ya makannya paha kalau gak dada. Seaneh-anehnya masih sayap. Tiba-tiba kalau udah tua, apalagi kalau ekonomi agak sulit. Pasti tanya, mama makan wah mama paling demen leher tuh paling enak. Ih kamu gak tahu aja makannya. Kita kayak apaan sih, kalau makan ikan kita makan apanya? Kepalanya. Wah ini kepala nih mama suka nih, daging di pipi paling enak. Sebenarnya biar apa sih? Sebenarnya faktanya mungkin betul kita suka karena terbiasa berkorban buat anak, biar anak makan daging yang banyak. Dan kebayang gak? Kita bilang, di perjanjian lama Tuhan kasih kita 10 perintah. Wah perintahnya berat-berat sekali ya untuk kita lakukan. Bapak Ibu, inilah kesalahan terbesar kebanyakan orang Kristen. 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ini contoh-contoh aja yang sederhana aja ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menginginkan barang milik orang lain. Itu kan seperti mama, papa punya anak banyak. Anak-anaknya lagi main, sudah diciptakan dikasih mainan yang banyak, dikasih makanan, semuanya dikasih balon satu-satu. Terus mama papanya bilang, silakan bermain. Tapi kalau naik prosotan jangan dorong-dorong. Tak mau sakitin saudara kamu sendiri. Setiap kamu sudah dikasih satu balon, jangan ambil balon punya teman kamu. Jangan ambil balon punya saudara kamu. Kan dari awal sudah dikasih satu-satu. Itu perintah. Itu mah cuman aturan supaya tidak saling menyakiti diri sendiri. Memang kalau kita ngambil balon punya saudara kita, orang tuanya rugi apa sih? Kan orang tua balonnya tidak terhingga. Gak ada urusannya dong sama kita ngambil balon orang lain atau barang milik orang lain. Tapi yang urusannya kita sendiri kan. Namanya orang tua cuma pengen apa sih? Anak-anaknya rukun kan? Makanya di perjanjian baru, waktu Tuhan sudah kasih segalanya. Tangannya disalib, dipaku, dicambuk. Sudah semuanya. Waktu Tuhan mengajar ditanya, apa hukum yang terutama, apa yang paling penting dalam kekristenan Tuhan, apa yang paling penting? Bahasa sehari-harinya Tuhan bilang, sayangin Tuhan, sayangin aku, sayangin saudara-saudara kamu. Jangan ribut, begitu doang. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu doang Bapak Ibu, orang tua udah kasih segala-galanya nih. Segala-galanya udah dikorbanin, orang tuanya sampai mau meninggal, hartanya udah diambil sama anaknya, rumahnya digade sama anaknya main judi, kalah, habis itu ngutang atas nama orang tua, debt collector datang, orang tuanya yang pasang badan. Biar anaknya
dipukulin, orang tuanya pasang badan, orang tuanya dipukulin, sampai udah bonyok, sampai berdarah, sampai mau meninggal. Terakhir sebelum meninggal pasti bawa ke rumah sakit, ditanya sama anaknya, Mama mau apa? Mama mau apa? Mamanya cuma bilang, sayangin mama, jangan lupain mama, sayangin adik-adik, jangan berantem sama saudara, gitu doang. Itu aja orang Kristen tidak bisa. Agama lain Bapak Ibu, aturannya banyak. Anggaplah, contoh aturan agama tuh begini. Ya kalau baju ya, jangan terbuat dari 2 jenis kain. Ya kalau makan, nah daging gak boleh dicampur sama susu hasil olahannya sendiri. Ya kalau misalnya rambut gak boleh lebih panjang daripada ini ya. Kalau pakai baju harus tertutup sampai sininya ya. Nah itu peraturan. Kita dikasih begitu gak? Enggak, kita makan apa aja kita makan. Kita pakai baju apa kita pakai. Kita cuma dibilang tolong sayangin Tuhan dan sayangin saudara. Itu aja kita tidak bisa. Lalu kita kelompok orang-orang percaya sibuk menjaring jiwa orang-orang agama lain supaya masuk ke agama kita dengan cara kita bilang menginjil, tapi habis itu kita ajarin dia gimana caranya jadi anak durhaka. Orang agama lain punya kewajiban agama yang berat. Mereka tidak tahu kebenaran Bapak Ibu. Mereka tidak tahu kalau kita sudah merdeka dari segala macam hukum Taurat itu. Tapi masalahnya, firman Tuhan bilang, hidup kebenaranmu harus lebih tinggi daripada kehidupan agama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maksudnya apa? Maksudnya karena kamu sudah tidak lagi hidup di bawah hukum tentang jangan pegang ini, jangan pegang itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi hidup kamu sadar mencintai Tuhan, mencintai sesama paling tinggi. Itu pun tidak bisa. Kalau ada orang salah sama kita, padahal kita banyak salah sama Tuhan, mengampuni itu rasanya mustahil. Kalau ada yang bikin salah sama kita, mengkhianati kita, berbohongin kita, kita kasih kepercayaan dia kecewain kita bencinya tuh bisa tahan 12 tahun di hati kita. Setiap ngeliat muka dia, kita kesel, muncul. Semua niat buruk pengen menghancurkan hidup dia muncul. Tapi kita tidak ingat bahwa kita juga merusak dan menghancurkan hati Tuhan. Itunya kita tidak ingat. Kebayang gak? Kita adalah anak-anak Tuhan Allah sendiri. Roh yang keluar dari roh Tuhan Allah sendiri. Tapi berkelakuan paling jahat Bapak Ibu. Yang paling konyol adalah, salah satu dari 10 perintah itu adalah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita pakai bahasa yang sangat sederhana lah. Kita ngomong sama anak kecil nih, apa sih maksudnya ingat dan kuduskan hari Sabat? Kerja boleh, berkarya boleh, tapi jangan lupa istirahat ya nak. Aku aja 7 hari menciptakan, 6 harinya bekerja, sehari aku istirahat. Masa sih Bapak Ibu istirahat itu dalam perintah? Ada di kantor mana? Saya pengen tahu. Perintahnya cuma 10, salah satunya kerja boleh, jangan lupa istirahat. Mana ada? Itu gak mungkin, gak masuk akal. Satu-satunya lembaga yang mungkin untuk mengajarkan orang, memerintahkan orang istirahat, cuman orang tua. Siapa sih yang suka ngingetin kita? Adi, udah jam 2 Adi, besok jam 5 kamu udah bangun. Tidur, istirahat. Besok lanjut lagi kerjanya, kerja bagus. Tapi kalau sakit buat apa? Cuman orang tua yang peduli sama anaknya, itu pun kita tidak bisa. Disuruh istirahat aja kita ngeyel. Kita segitunya sampai disuruh istirahat. Kita punya badan, butuh makan. Pasti, tidak makan kita pasti mati. Kita punya badan, punya jiwa. Jiwa butuh makan? Butuh makan. Coba, bisa gak orang cuman boleh makan nasi sama ayam, telur boleh, tapi tidak boleh dengar musik, tidak boleh dapat hiburan, tidak boleh ketawa,
tidak boleh dengar stand up komedi, tidak boleh jalan-jalan, tidak ada refreshing. Bisa hidup? Bisa, tapi gila. Itu seperti orang dipasung. Kalau orang dipasung apakah gampang? Kan dikasih makan, Pak. Iya, dikasih makan tubuhnya, jiwanya dikasih makan enggak? Bisa orang dipaksa begitu? Tidak mungkin. Makanya orang masuk sel isolasi di penjara itu benar-benar seperti orang gila rasanya. Makanya hukuman paling berat kalau kita lihat di penjara di film-film, dimasukin ke dalam sel isolasi yang cuma dikasih ruangan gelap, dikasih makan doang. Itu mereka udah tersiksa setengah mati. Karena manusia punya jiwanya kosong. Manusia punya roh. Roh butuh makan. Apa makanan roh? Firman Tuhan doang kan. Itu kan makanan roh kita kan. Tuhan kasih firman Tuhan. Itu pun kita harus bikin gerakan ayo baca Alkitab. Itu pun bolong-bolong. Saya gak pernah dengar ada ayo nonton bioskop, ayo denger lagu, ayo jalan-jalan, ayo ngafe, gak pernah loh. Tapi untuk baca Alkitab, makanan roh kita harus dibikin ayo baca Alkitab. Itu pun tidak baca. Maksudnya kebayang gak? Kita ini orang apa sih? Orang Israel itu degil, keras kepala, dihukum Tuhan dan segala macam. Tapi dalam kedegilan mereka, bahkan mereka masih melakukan aturan agamanya. Kita aturan agama tidak dijalankan, sayang sama Tuhan gak ada, kita nih ngapain? Kita main agama-agamaan ini jadinya. Kita ibadah seminggu hanya sekali. Orang lain bisa sehari 5 kali. Yang lain aturannya banyak. Orang Buddha gak boleh makan kaki 4. Semua kaki 4 loh. Orang Buddha ada yang banyak yang gak makan sapi, sampai vegetarian kan. Orang Islam punya aturannya sendiri. Aturan kita sangat sederhana, kalaupun Advent gak boleh kan paling babi. Itu doang kan. Seafood, babi, tapi sapi masih boleh kan. Ayam juga boleh kan. Aturan kita gak begitu-begitu banget. Ibadah cuma seminggu sekali. Itu pun kita tidak bisa, Bapak Ibu, kenapa? Dan ini terjadi hampir di seluruh dunia. Orang yang jadi katanya garam dan terang dunia yang harusnya mengabarkan Injil dan segala macam perintah yang tinggi-tinggi itu. Bahkan tidak bisa melakukan perintah yang paling sederhana, menyayangi Tuhan. Kalau orang menyayangi Tuhan, kalau menyayangi Tuhan Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Mana mungkin sayang firman Allah, tapi tidak suka baca firman Allah, itu tidak mungkin. Bapak Ibu, percaya deh, suara saya begini bukan dari lahir. Ini saya serak karena kecapean. Tapi makin saya capek, makin saya sibuk, makin saya tahu hari Sabat dan firman Tuhan, peristirahatan Tuhan itu justru yang paling kita butuhin saat kita makin sibuk, harusnya makin banyak doa dan baca firmannya, Bu. Kalau kita, ya Pak nanti tunggu kita gak sibuk. Bu, justru orang istirahat karena capek. Roh ibu gak capek? Setiap hari ngebaca berita, banyak selalu berita negatif. Oh ini krisis itu, ini naik, ini itu, semua demo, ini itu. Nih, coba kita ngomong jujur. Saat kondisi sangat menghimpit kita, saat anak kita jatuh sakit yang dokter bilang nggak tahu nih bagaimana lagi, kita ngapain? Kita berdoa. Berarti berdoa itu minta pertolongan apa melelahkan? Minta pertolongan kan? Masa minta pertolongan Tuhan, mendapat kekuatan, mendapat perlindungan dari Tuhan aja kita harus dipaksa untuk komitmen, Bu. Itu kan gak masuk akal, seperti anak yang untuk ngambil uang jajan ke papa mamahnya, dia harus dipaksa, itu pun dia tidak mau. Sering tapi kan ngelihat anak-anak durhaka yang ketemu papa mamanya juga cuman seminggu sekali, cuman sibuk minta duit jajan, abis itu happy-happy lagi sama temennya, sampai duitnya habis baru ke papa mamanya lagi. Diajak ngobrol enggak. Diajak ngobrol kurang ajar. Kalau nggak suka apa banting pintu, baru dinasihatin sekali langsung kabur. Kebayang nggak? Kita itu anak durhaka itu kepada Tuhan tuh sama persis. Tapi hal ini tidak ngomongin di gereja. Karena di gereja sekarang isinya adalah segala sesuatu yang menyenangkan kuping. Segala sesuatu yang menyegarkan hati. Tapi setiap minggu kita jatuh di lubang yang sama. Jadi manusia yang sama. Tidak pernah ada perubahan apapun. Manusia yang bergulat bahkan untuk baca firman dan berdoa aja harus berkomitmen, itu pun gagal. Bapak Ibu, sungguh deh. Nggak ada sama sekali ya pengorbanan untuk baca Alkitab, itu bukan pengorbanan. Kebayang nggak anak kecil
yang merasa berkorban karena disuruh makan. Tapi benar gak anak kecil begitu? Bapak Ibu, saya kan punya anak kecil. Saya suruh dia makan, kayak kesannya saya kasih perintah. Taurat paling tinggi, harus saya bujuk kasih hadiah hanya dia makan. Lah saya ngomong, Asa, makan itu hadiahnya. Masa makan ada dapat hadiah? Makan itu hadiahnya makan, untung dikasih makan. Harusnya kamu ngomong, Pak boleh gak makannya? Pak lapar Pak. Saya ajarin anak saya dari umur 5 tahun untuk bilang, Asa, makan itu hadiahnya Asa. Betul, waktu umur dia 2 tahun, 3 tahun, saya suka kasih hadiah kalau dia berhasil makan. Misalnya nanti, ayo Asa nanti papa bonceng naik sepeda sore-sore kalau Asa makannya pinter. Sekarang dia udah umur 5, saya bilang Asa tidak mau makan, tidak usah makan, tidak apa-apa. Karena Asa tahu makan itu hadiahnya Asa. Coba kalau Asa makan, yang kenyang siapa Asa kan? Memang papa kenyang kalau ngeliat Asa kenyang? Enggak. Kalau Asa tidak sikat gigi pagi, sikat gigi malam, kan sikat gigi pagi malam. Kalau Asa tidak sikat gigi, dulu waktu dia masih kecil, sikat gigi kita kasih hadiah. Kalau nanti kamu sikat gigi, papa kasih stiker. Saya punya stiker tempel untuk 3 hal. Buang air kecil, buang air besar, dan sikat gigi. Buat ngajarin dia kebiasaan. Sudah 5 tahun, nggak ada stiker-stiker. Asa kalau sikat gigi, hadiahnya Asa adalah gigi Asa itu bersih. Kalau Asa tidak sikat gigi, ya gigi Asa bolong. Bapak Ibu, betul gak kalau kita lagi ngelatih anak-anak kecil, kita akan ajarin dia dengan hadiah-hadiah atau ancaman-ancaman. Ya kan? Kalau kamu gak mandi sore, tidak pegang handphone ya. Apa coba? Emang kalau dia mandi emang kita kenapa? Malahan buang air, malahan buang sabun, malahan lebih rugi. Tapi anak-anak di fase anak-anak betul kita ajarin begitu. Jadi kebayang dong, kalau dulu orang Kristen, kita masih anak-anak, kita baru Kristen 1 tahun, baru Kristen 2 tahun, baru Kristen 5 tahun, kita baca Alkitab masih harus disuruh, diingetin, dikasih hadiah. Kalau baca Alkitab, kalau tidak baca harus diancam-ancam. Wah apa? Tapi masa sih? Kita sudah Kristen berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Tapi bahkan untuk hal sesederhana itu aja, kita lupa dan kita sibuk. Bapak Ibu, tentang pelajaran ini saya belajar sama istri saya. Kata istri saya, di dunia ini Adi, tidak ada lupa, tidak ada sibuk. Hanya kamu tidak prioritas aja. Kalau klien bilang, ada orang nih bilang begini, ini serius bener nih, Om Purwa ini misalnya yang ngomong. Barang siapa di sini, terutama tim Purwadika, ketok pintu rumah saya setiap pagi jam 7 sampai saya bukain, selama sebulan berturut-turut, saya kasih 10 miliar. Kita ketok gak? Wah ilah, saya gedor. Saya gebrak Om. Hah? Saya bongkar itu engsel-engselnya. Kalau Om tidur saya bangunin. Misalnya disuruh tuh, ketok pintu rumah saya setiap jam 7 pagi. Selama 30 hari berturut-turut, nanti saya kasih 10 miliar. Untuk 10 miliar, kita pasti ketok itu. Asalkan kita yakin ini beneran nih, jangan udah diketok gak dikasih nih. Kalau beneran dapet, saya pasti ketok. Misalnya Om Purwo bilang, jam 4 pagi mulai besok. Jam 4 pagi saya tongkrongin. Pasti 10 miliar kita jabanin. Yang belum tentu dikasih. Tapi darah Tuhan Yesus. Itu lebih mahal dari segala-galanya. Tuhan minta apa? Tuhan ada kasih jam ke kita? Harus jam sekian doa? Enggak. Tuhan cuma bilang, sayangin aku. Apa yang hukum yang terutama Tuhan? Sayangin aku. Orang tua yang cuma minta diajak ngomong, diajak ngobrol, itu pun ditolongin. Itu pun kita tidak bisa. Kita ini apa sebenarnya? Di gereja ini kita mau ngapain? Kita sudah berapa tahun? Kita butuh apa lagi? Kita nunggu apa lagi biar bisa berdoa dan baca firman setiap hari? Kita tuh nunggu apa lagi? Seringnya kita cuma nunggu masalah datang. Gimana ceritanya Tuhan gak kasih kita masalah terus? Karena ternyata hanya masalah yang bikin kita datang. Kita kan seperti merugikan diri sendiri. Kebayang gak? Kita tuh gimana berpikirnya? Saat ada masalah datang, saat kita tiba-tiba bangkrut, saat anak kita tiba-tiba sakit, saat orang kita sayang tiba-tiba mau mengkhianati kita baru cari Tuhan.
Gimana ceritanya hidup kita nggak narik masalah terus? Setiap hidup lagi tenang ada aja masalah. Ya karena kita cuma cari Tuhan saat ada masalah doang Bapak Ibu. Kalau saya orang tua yang baik dan saya punya anak yang cuma terlibat masalah butuh saya. Terus saya lihat hidupnya udah melenceng, bakal saya kasih apa? Saya punya anak nih, dia dengerin kata saya kalau dia lagi ada masalah dan dia butuh pertolongan. Terus sekarang hidupnya udah melenceng jauh banget, udah kayak mau masuk jurang nih. Kira-kira saya bakal kasih apa supaya nyelamatin dia? Masalah lah Bapak Ibu. Lah jadi jangan heran kalau hidup kita selalu setiap kali lagi tenang ada aja masalah datang. Ya itu cara Tuhan mengasihi kita, itu betul. Tapi itu kan cara bodoh untuk dikasihi Tuhan. Kenapa enggak datang ke Tuhan apapun keadaannya, keadaan baik, keadaan buruk, supaya Tuhan gak harus ngasih masalah. Mungkin ya malaikat yang ngasih masalah tuh juga gini, kayak aneh nih orang ya. Ini kenapa sih hidupnya gak tenang-tenang aja? Maksudnya Tuhan juga gak mau kayak cara begitu banget. Tapi namanya orang tua suka sedih gak kalau hukum anaknya? Sedih walaupun hukumannya cuman kayak, udah deh, handphonenya papa ambil deh. Kamu dari tadi gak mau belajar juga, PR-nya belum dibikin. Pas anaknya nangis, ngerjain PR sambil nangis begini. Kita sedih juga ngeliatnya. Walaupun cuma main handphone dia, tapi kita sedih kayak, aduh kesian banget sih. Saya juga tahu lah waktu saya kecil, pasti seneng main nih. Itu juga sedih. Tapi kenapa harus dengan cara begitu terus? Giliran kita dipercaya, dikasih oke. Sekarang papa percaya, papa kasih handphonenya ya. Tapi bikin PR-nya ya, kita gak bikin lagi. Kenapa kebanyakan orang Kristen tuh seperti anak bandel? Dan lebih keselnya lagi, orang Kristen sangat mengidolakan orang Israel. Nah ciri-ciri orang Israel begitu, degil. Dikeluarin dari Mesir, nyampe di padang gurun. Dikeluarin dari Mesir, diperbudak, nyampe di padang gurun. Ketemu laut. Waduh, Musa. Ini laut nih. Ini cara saya ngajarin anak saya drama supaya dia kagak gede ngefan sama orang Israel. Saya ajarin biar gede ngefannya sama Tuhan Allahnya, jangan sama Israel. Israel itu pembelajaran kedegilan hati tuh. Ini laut nih kan. Wah, bagaimana nih? Tahu begini mah, emang kurang kuburan di Mesir sampai kita harus mati di sini. Begitu kalimatnya. Ih ampun kurang ajar. Lagi baru ditolong. Cuman gara-gara khawatir, padahal belum dirugikan loh. Apakah sudah dibunuh sama Firaun? Belum. Apakah kelaparan? Belum. Bahkan aus juga belum. Baru keluar ngambil emas dari Mesir. Kan dia keluar bawa emas dari Mesir. Lagi jadi kaya raya dari budak tiba-tiba bawa emas pergi. Baru khawatir gimana kalau nanti. Baru rasa khawatir sudah mengkhianati Tuhannya. Dia sudah bilang, ya mulutnya itu aduh, hatinya aduh. Percis, bener saya setuju kalau orang Kristen bilang, kita role modelnya seperti umat pilihan Allah. Cocok. Keras kepala siap dikutuk. Wah, laut nih, laut. Bagaimana ya? Apa mati? Tiba-tiba laut kebuka. Itu mujizat jenis apa itu? Itu luar biasa. Dia jalan seberangin. Selesai nyebrang, hal pertama yang dikeluhin adalah aus. Aneh gak? Baru nyelesain masalah besar, tapi itu kan percis tuh rata-rata orang Kristen. Masalah besar yang lalu berapa bulan, baru berapa minggu lalu, itu yang kayak, aduh gila nih bagaimana cara selesainya. Tuhan kasih jalan keluar yang luar biasa, baru seminggu udah lupa, masalah kecil udah bikin kita khawatir lagi. Kita langsung nanya, tapi gimana nih? Kagak ada minum, ini pasir semua. Kamu nih berjalan dengan Tuhan yang bisa membelah laut. Apa susahnya kalau Tuhan ngerubah pasir nih jadi air? Tapi tetap kita kayak bangsa Israel, imannya seperti bangsa Israel, cocok nih. Wah, kalimatnya selalu begini. Tahu begini mah, mati aja sih di Mesir daripada mati aus. Batu diketok, sampai Musa kesel. Musa kan gak masuk tanah Kanaan gara-gara kesel kan. Kesel banget. Gimana kalau saya jadi Musa mah kagak saya ketok palanya orang Israel itu. Masa baru keluar dari Laut Merah, tiba-tiba di sini udah bilang, mana saya aus. Diketok. Gunung batu keluar air, baru minum. Terus nanya apa? Lapar nih. Dan habis lapar, kalimatnya selalu jahat. Tahu begini mah, kita mati aja di Mesir. Di Mesir kita juga bisa makan. Di Mesir katanya kita makan daging. Sejak kapan di Mesir makan daging? Suka melebih-lebihkan hal-hal duniawi yang padahal selama ini gak punya dan gak dapat juga. Nah seperti siapa tuh? Begitu. Salah idola dari kecil.
Sudah dikasih makan roti mana setiap hari dicukupin. Cukup kan? Pengen lebih lagi. Minta daging dikasih. Terus menerus begitu. Setelah semua dikasih, selalu begitu. Setelah semua dikasih. Barang paling berharga yang mereka punya, emas mereka. Yang harusnya dibangun untuk kebutuhan bait Allah nanti. Dia bangun patung lembu emas. Kebayang gak? Saat semua hal baik Tuhan kasih ke dalam hidup kita, sebagai orang tua yang baik, sudah ngasih segalanya ke anaknya. Lalu kita berterima kasihnya kepada orang lain. Betul, masalah kita selesai mungkin karena dapat deal besar tertentu. Tapi dealnya datang dari mana itu? Siapa yang ngasih dealnya? Betul, hidup kita ketolong gara-gara keterima kerja di tempat A. Bosnya baik banget. Emang siapa yang naruh bos itu buat kita? Kenapa kita malah sekarang lebih gantungin diri dan jiwa kita sama manusia-manusia yang nolong kita, yang sebenarnya dia juga nolong kita gara-gara Tuhan taruh di situ. Dan sekarang kita gantungin hidup kita sama dia. Tuhan kita anggap nomor 2, padahal Tuhan yang naruh dia di situ. Kalau Tuhan mau nolong kita lewat batu biliar, bola biliar, Tuhan bisa. Tuhan mau nolong kita mau lewat apapun bisa. Kalau Tuhan pakai orang, ya udah, itu cuma alat Tuhan. Tapi lagi. Makanya ingat saat patung lembu emas itu dibikin, Musa hancurin dengan cara apa? Digerus halus, disuruh minum. Kenapa digerus halus terus disuruh minum? Karena kalau hanya ditimbun dan dibuang, mungkin gak dicari orang. Pastilah emas gede gitu, mau taruh di mana yang kagak ketahuan. Tapi kalau disuruh minum, dirembus, ditumbuk halus terus diminum, gimana cara ngambilnya? Berarti dari kotoran. Tuhan cuma mau bilang, emas yang kamu banggakan dan kamu sembah-sembah sebagai dewa itu, orang, pertolongan orang, klien besar, bos hebat kamu, konglomerat yang kamu kenal, pejabat tinggi yang kamu banggain kalau kamu lagi ditilang. Kamu gak tahu, saya kenal sama dia nih ya. Itu cuman kotoran di mata Tuhan. Kamu mau ambil tuh, ambil remah-remahan dalam kotoran itu, silakan ambil. Bapak Ibu, menaruh iman pada seperti iman orang Israel itu adalah cara paling salah dalam menjalani hidup kekristenan. Bahkan dari semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, berapa yang masuk tanah Kanaan? Cuman 2, Yosua dan Kaleb. Cuman 2 itu doang, sisanya mati semua. Jadi Bapak Ibu, teladan kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus cuma ajarin satu peraturan paling penting. Sayangin Tuhan, sayangin saudara-saudara, jangan ribut. Kalau hari ini kita ngerasa hati kita tuh dongkol sama satu orang yang mengkhianati kita, merugikan kita, mempermalukan kita. Setiap kali kita keinget dia, entah gara-gara postingan dia muncul atau gara-gara berita dia masuk atau apapun, setiap kali muncul selalu ngomong 2 kalimat ini. Ini harus berkali-kali, tapi percaya sama saya. Tuhan sendiri yang sembuhkan. Setiap kali muncul orang yang kita kesel itu, yang kita benci itu, kita bilang, misalnya namanya Budi, gitu, misalnya namanya Budi. Tuhan, aku mengasihi Budi, aku mengampuni Budi, aku mendoakan yang terbaik buat Budi, kesehatan Budi, pekerjaan Budi, amin. Pak, gak tulus banget saya ngomongnya Pak, pengen muntah darah Pak. Jujur ngomong Pak, nih kalau saya bisa nih saya pengen nuntut pengacara biar dia masuk penjara Pak. Dia ngerugin saya ini Pak. Bapak Ibu, saat kita benci sama orang, itu seperti kita minum racun, tapi kita berharap dia yang mati. Yang minum racun kita berharap dia yang mati. Itu saat kita benci sama orang begitu. Kalau memang ini suatu kasus hukum yang melanggar peraturan negara dan peraturan hukum, ya masukin ke ruang pengadilan yang serius. Misalnya dia ngebunuh anak kita, ya kita tuntut. Tapi ini apa sih? Ini seringkali kan gara ego kita. Karena perasaan kita yang disakitin. Apakah membenci dia menyelesaikan masalah? Enggak. Yang ada kita makin sakit, nambah penyakit. Hari ini firman-Nya mengajarkan kita untuk sadar bahwa kita ini adalah sebagian dari roh Tuhan sendiri. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu, hal paling bodoh untuk menjalani hidup di zaman sekarang adalah khawatir. Saya gak mau khotbah tentang jangan khawatir, gak mau. Itu seperti anak-anak yang gak ngerti kenapa dia jangan khawatir. Betul, jangan khawatir. Tapi sadarilah jangan khawatir bukan karena Tuhan pasti memelihara. Jangan khawatir karena, Bu, Pak, masa khawatir tentang makan, minum, tempat tinggal?
darah, nyawa aja dikasih. Masa begitu tuh terlalu kecil, terlalu bodoh kalau kita ngumpulin orang Kristen di sini hanya untuk menjelaskan tentang hal remeh-temeh seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Itu bahkan bukan persoalan yang harus dibahas di gereja. Jadi jangan seneng datang ke gereja yang isinya tentang jangan khawatir, damai sejahtera Tuhan beserta kamu. Tuhan akan memelihara kamu. Ya ampun, itu mah sudah pasti, kenyataan benar. Yang jadi pertanyaan yang harusnya dikotbahin adalah Tuhan memang sudah pasti memelihara kita. Zaman kita masih sangat berdosa pun Tuhan pelihara. Pertanyaannya setelah dipelihara, kok saya kagak tahu diri? Kok sayanya tidak tahu diri? Kok cuman menyayangi Tuhan, berdoa dan membaca firman aja kita terlalu sibuk dan kita lupa. Kalau lupa catat di kalender. Tidak mungkin kita lupa kalau ada meeting penting, ketemu Bapak Presiden, dapat deal proyek klien besar, tidak mungkin kita tidak taruh di Google Calendar. Jadi jangan bilang lupa. Kalau di kalender lupa pasang alarm, kalau pasang alarm lupa taruh di tembok, di pintu kamar, dimanapun yang bisa kita nginget. Jadi gak ada kata lupa dan gak ada kata sibuk. Gak ada kata sibuk. Tapi balik lagi, seperti saya ngomong ke Asa, hidup itu pilihan. Kalau tidak mau makan juga tidak apa-apa. Memang kalau tidak baca firman, siapa yang rugi? Kalau tidak berdoa memang siapa yang rugi? Apakah gereja ini jadi rugi? Apakah saya rugi? Apakah Tuhan rugi gara-gara kita tidak baca kita tidak baca Alkitab dan tidak berdoa? Tidak ada sedikit pun yang rugi. Enggak apa-apa kalau mau jalan dengan cara itu, silakan. Tapi percaya deh, ketemu lagi kita setahun lagi, ketemu kita 10 tahun lagi, masalah hidup kita masih sama. Kita di situ-situ aja dengan rasa hidup, dengan kekhawatiran kita. Kita nggak akan pernah hidup merdeka dari rasa takut, takut mati, takut miskin, takut ditipu. Semua takut masa depan kita bagaimana, takut anak kita. Hidup kita hanya akan diliputi rasa khawatir sampai kita mati. Kecuali kita tetap dalam firman Tuhan dan firman itu yang akan memerdekakan kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jalan